Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib isya yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Nurul Yakin yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Di malam hari yang berbahagia ini, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah. Dia merupakan taman dari taman-taman surga. Maka kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu tersebut sebagai hal yang akan membahagiakan kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana kita berpindah bab yang berikutnya, yaitu babus siwak, bab tentang bersiwak. Bab tentang bersiwak. Nah, bersiwak maksudnya adalah membersihkan gigi, menggosok gigi. Dan siwak itu bahasa Arab, penggunaannya bisa untuk alat yang dipakai bersiwak. Kalau dahulu ya, orang biasa menggunakan kayu arak, kayu yang memang bagus dipakai bersiwak. Nah, kalau sekarang banyak dari kita menggunakan pasta gigi yang bisa kita beli di mana-mana. Dan juga siwak itu bisa dimaknakan fiilnya, perbuatan membersihkan gigi, itu juga disebut dengan siwak. Iya, disebutkan Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah bab siwak di dalam Kitabut Taharah, karena bersiwak, membersihkan gigi, juga termasuk dari bahagian taharah, termasuk dari upaya kita membersihkan badan kita, terutama yang berkaitan dengan gigi kita. Ya, dan juga termasuk dari bahagian sunnah dari sunnah-sunnah wudu. Ya, sebagaimana akan datang keterangannya bahwa Rasulullah memerintahkan untuk bersiwak setiap kali mau berwudu, dan itu disunnahkan. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ulama mendefinisikan siwak secara istilah yaitu isti'malu udin,
menggunakan kayu siwak au nahwihi atau semisalnya fil asnan untuk membersihkan gigi, liidhabi at-taghayyur wa nahwihi, untuk menghilangkan ya perubahan yang ada di mulut dari bau dan semisalnya. Demikian pula menghilangkan warna kuning, kotoran-kotoran, yang hal tersebut ya akan lebih membersihkan gigi, lisan dan gusi kita, sebagaimana dari perkara yang dimaklumi bersama. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, perbuatan menggosok gigi ini tentu dari perkara yang sudah kita lakukan, bahkan dari semenjak kita kecil. Dan mungkin banyak dari kita menganggap bahwa perbuatan itu perbuatan yang biasa, yaitu hanya bersifat kebersihan biasa. Padahal di dalam agama kita bersiwak ada keutamaannya, ada pahalanya, dan disebutkan adab dan etikanya. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa sempurnanya agama kita. Perkara yang mungkin pada agama yang lain adalah hal yang biasa, tetapi di dalam agama kita itu bisa menjadi peluang pahala. Dengan bersiwak, dengan menggosok gigi, membersihkan gigi, bisa dapat pahala. Inilah keutamaan agama kita. Ya, dijadikan kebersihan, bersuci sebagai bahagian dari apa yang bisa mendatangkan pahala. Makanya disebutkan dalam hadis bahwa as-siwaku mutahharatun lil fami mardhatun lirabbi. Bersiwak itu, kata Nabi, selain dia membersihkan mulut dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Orang yang bersiwak maka dia diridhoi oleh Allah. Nah, ini luar biasa. Ternyata dari amalan yang biasa mungkin kita lakukan setiap harinya mendatangkan keridhaan Allah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja perkara ini akan semakin sempurna manakala kita meniatkannya untuk mendapatkan pahala. Karena innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Kalau kita niatkan kebaikan untuk mendapatkan pahala, maka Allah akan tulis sebagai satu dari pahala dan keutamaannya. Nah, terlebih para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersiwak ini, membersihkan gigi, terlalu banyak faedah dan manfaatnya. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan puluhan faedah dari bersiwak. Disebutkan diantaranya, bersiwak akan membersihkan mulut. Kemudian bersiwak mendatangkan keridhaan Allah. Kemudian bersiwak menguatkan gusi. Kemudian bersiwak menghilangkan penyakit, termasuk penyakit yang ada di gigi. Makanya orang yang rajin gosok gigi yang paling kurang penyakit gigi yang ada pada dirinya, karena dia rajin menggosok giginya. Nah, kemudian juga menggosok gigi bisa menghilangkan lendir. Membersihkan gigi juga bisa, bahkan kata Imam Ibnul Qayyim, menjernihkan pandangan. Ada pengaruhnya juga di mata ternyata. Membersihkan gigi bisa menyehatkan perut. Membersihkan gigi bisa menjernihkan suara. Membersihkan gigi bisa memberi semangat untuk baca Quran. Membersihkan gigi juga bisa memberi semangat untuk berzikir dan menjalankan sholat-sholat sunnah. Membersihkan gigi juga bisa mengusir rasa kantuk. Membersihkan gigi disukai oleh para malaikat dan akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Selain juga membersihkan gigi ternyata
bahagian dari mengikuti sunnahnya Nabi. Nabi paling suka yang namanya bersiwak. Nabi paling suka membersihkan giginya. Dan agama kita adalah agama yang menjunjung tinggi yang namanya kebersihan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka pada bab ini akan dibawakan oleh Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum bersiwak, hukum membersihkan gigi. Ini para jamaah sekalian, sekali lagi ini menunjukkan betapa luasnya agama kita, ya. Jangankan perkara-perkara yang besar, perkara yang berkenaan membersihkan gigi saja ada tuntunannya dalam agama. Ada hukum-hukumnya disebutkan di dalam agama kita. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita akan bacakan dua hadis yang akan disebutkan di sini oleh Imam Ibnu Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Hadis yang pertama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sudah sering kita bacakan biografi tentang beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli salatin." Kata Nabi, andaikan tidak memberatkan umatku, andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak, membersihkan mulutnya, menggosok giginya inda kulli sholatin, setiap kali mau sholat. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk membersihkan giginya setiap kali mau sholat. Hadis ini muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, hadis dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bis-siwak. Kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun di malam hari, maka beliau menggosok giginya, membersihkan giginya dan mulutnya dengan menggunakan kayu siwak, dengan menggunakan alat untuk bersiwak. Ini dua hadis yang akan kita jelaskan pada malam hari ini insyaallah taala. Para hadirin, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang mulia tadi bersumber dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Ini mungkin belum kita bacakan biografi beliau. Sedikit kita singgung tentang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah, namanya Hudzaifah. Bapaknya namanya Al-Yaman, maka beliau dikenal dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau dan bapaknya dua orang sahabat Nabi, makanya dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Maksudnya beliau dan bapaknya, karena beliau sahabat, bapaknya juga sahabat Nabi. Nah, ini keutamaan. Ada sebagian sahabat dianya sahabat, bapaknya bukan, karena bapaknya bukan Islam. Nah, dulu yang hidup di zaman Nabi yang Islam, maka dia sahabat yang berjumpa dengan Nabi SAW. Yang bukan Islam, maka dia bukan tergolong dari sahabat Nabi. Dia bukan tergolong dari sahabat Nabi. Nah, Hudzaifah dan bapaknya dua-duanya sahabat Nabi, berjumpa dengan Nabi dan beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau sahabat, ya, ketika kita menyebut nama sahabat, termasuk dari adab kita kepada mereka yang berjuang memperjuangkan Islam ini, membela Nabi SAW, adab kita kalau disebut nama sahabat, doakan mereka dengan mengatakan radhiyallahu
anhu, semoga Allah meridhoinya. Kalau perempuan dia, sahabat perempuan, radhiyallahu anha. Kalau dua orang, bapak dan anaknya sahabat, radhiyallahu anhuma. Kalau banyak sahabat, radhiyallahu anhum. Nah, ini istilah-istilah mendoakan sahabat Nabi itu. Kalau Nabi kita bacakan apa? Salawat dan salam sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah sekalian. Kalau ulama atau orang soleh yang sudah meninggal kita bacakan rahimahullah atau rahimahumullah. Kalau yang masih hidup kita doakan hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Nah, itu dibedakan. Kalau yang masih hidup hafizahullah, semoga Allah menjaganya. Yang sudah meninggal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau dan bapaknya ini yaitu Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma, beliau sebenarnya mau mengikuti perang Badar, perang pertama yang terjadi kontak senjata dengan kaum musyrikin. Akan tetapi beliau dihalangi oleh kaum musyrikin sehingga tidak bisa hadir di perang Badar, dan beliau ikut pada perang Uhud, perang kedua yang terjadi di tahun 3 Hijriah. Kalau perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah, di tahun kedua setelah Nabi hijrah. Nah, perang Uhud ini istilahnya balas dendamnya kaum musyrikin, karena di perang Badar banyak pentolan-pentolan mereka terbunuh. Nah, mereka mau balas dendam, terjadilah perang Uhud. Terjadilah perang Uhud di tahun setelahnya, di tahun ketiga Hijriah. Mereka balas dendam, ya, dan memang di perang Uhud banyak terbunuh para sahabat. Sampai disebutkan 70 orang lebih dari sahabat Nabi yang terbaik terbunuh pada waktu itu di perang Uhud. Sampai Nabi saja sallallahu alaihi wasallam beliau pun hampir terbunuh karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya terperosok ke dalam lubang galian kaum musyrikin, jebakan, lubang jebakan. Pada waktu perang itu kan terkadang mereka mengatur strategi perang. Ada lubang-lubang digali, ya. Nah, Nabi sempat terperosok ke dalam itu. Nabi kita Muhammad SAW. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau. Naam, dengan pembelaan dari para sahabat Nabi. Ya, para sahabat langsung datang, kemudian menghalau ya serbuan kaum musyrikin, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan beliau. Tetapi disebutkan gigi geraham Nabi pecah ketika itu. Gigi geraham Nabi apa? Pecah tatkala itu. Subhanallah. Padahal Nabi SAW dalam posisi beliau memakai baju perang, baju besi Nabi pakai. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu kan tidak punya apa namanya jimat-jimat supaya kebal, tidak ada Nabi punya begituan. Iya. Makanya ketika perang pecah gigi gerahamnya Nabi. Nabi tidak pakai jimat-jimat. Karena yang pakai jimat itu ya adalah orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantungkan jimat-jimat, maka dia telah berbuat syirik. Maka Nabi tidak mau pakai jimat. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini ikut perang Uhud. Subhanallah, yang namanya perang itu kan berkecamuk. Bapaknya Hudzaifah yaitu Al-Yaman terbunuh pada perang Uhud itu, tapi yang membunuhnya kaum muslimin sendiri. Loh, kenapa bisa dibunuh kaum muslimin? Salah bunuh. Dikira musuh. Bapaknya Hudzaifah ini ternyata kaum muslimin. Nah, ya terjadilah apa yang terjadi. Beliau terbunuh pada waktu itu. Nah, dan kaum muslimin yang membunuhnya tidak tahu. Salah membunuh, dikira musuh. Nah, namun pada akhirnya ya namanya tidak sengaja ya kan, dimaafkan. Namun beliau mendapatkan diyah, ya denda atau apa namanya semacam denda untuk mengambil karena salah bunuh tadi. Hudzaifah mengambilnya, tapi beliau apa namanya sumbangkan lagi kepada fuqara kaum muslimin untuk apa namanya
jenazah bapak beliau yang meninggal pada waktu itu. Nah, ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, dan beliau ini termasuk dari sahabat senior dari kalangan sahabat Nabi SAW, dan beliau juga dijuluki sebagai sahibus sir, pemegang rahasianya Nabi. Maksudnya rahasia Nabi di sini, sahabat Hudzaifah paling tahu siapa nama-nama kaum munafikin yang ada di zaman Nabi. Kaum munafikin ini kan mereka yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafirannya. Tidak terang-terangan kafir, sembunyi-sembunyi. Nah, Hudzaifah tahu siapa saja orang-orang munafikin itu. Nah, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, kau ini orang yang paling tahu nama orang-orang munafikin. Apakah saya pernah disebut Nabi sebagai orang munafik? Sayyidina Umar sampai tanya begitu, Pak. Subhanallah, padahal Umar ini kan orang yang dijamin sudah dapat surga, tapi beliau masih mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan saya ini orang munafik. Nah, inilah seorang muslim itu jangan terlalu berbaik sangka kepada dirinya. Seorang muslim itu ketika dia melakukan amal soleh, jangan berbangga dengan amalannya, tetapi hendaknya senantiasa merasa kurang dan kurang. Umar saja, orang yang sudah dijamin surga, masih mengkhawatirkan, jangan-jangan saya ini orang munafik ini. Nah, karena orang munafik itu kan lain di lisannya, lain di hatinya. Ini orang munafik, dan banyak sifat-sifat kemunafikan itu terlihat. Rasulullah menyebutkan tanda-tanda orang munafik, idza haddasa kadzab, kalau dia bercerita dia berdusta, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia tidak mau menepatinya, wa idza tumina khon, kalau dipercaya dia berkhianat. Ini ciri-ciri orang munafik. Sampai kata Nabi, ayatul munafik, itu ciri dan tanda orang-orang munafik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan sahabat Hudzaifah ini beliau punya fikih. Makanya pernah disebutkan dalam sebuah hadis, ya, sahabat Hudzaifah ibnul Yaman pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, kanan nasu, manusia, yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Tanyanya kepada Nabi itu tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu, adapun saya, as'aluhu anisyar, saya itu mau nanya kepada Nabi tentang kejelekan. Kalau tentang kebaikan sudah terlalu banyak. Nah, tentang kejelekan saya mau tanya sama Nabi. Kenapa? Makhofata ayudrikani, saya khawatir keburukan itu, kejelekan itu menimpa diriku. Nah, ini fikih, Pak, pemahaman seorang dalam agama. Orang itu dalam beragama jangan hanya tahu ketaatan-ketaatan saja. Bagus memang ketaatan untuk kita lakukan, tetapi kita juga harus tahu lawan dari ketaatan, yaitu kemaksiatan, dosa-dosa. Nah, perlu kita tahu juga. Kita tahu bukan untuk melakukannya, tetapi kita tahu supaya waspada darinya. Sama kalau kita kenal tauhid, bagus, tetapi kita juga harus tahu syirik, supaya jangan sampai kita melakukan kesyirikan dalam keadaan kita tidak tahu itu syirik. Nah, ini perlu kita pelajari juga. Nah, sama ketika misalnya kita tahu sunnah Nabi, sunnah Nabi begini, sunnah Nabi begini. Nah, kita perlu tahu lawan dari sunnah itu. Perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak pernah dicontohkan dan dituntunkan oleh Nabi. Nah, makanya mengenal keburukan, kejelekan itu penting di dalam agama kita. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku itu mengetahui yang jelek bukan untuk melakukannya, tapi untuk waspada dan berhati-hati darinya. Karena orang yang tak bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, khawatir dia menyangka itu baik padahal buruk. Dia menyangka itu buruk padahal baik. Kenapa? Karena tidak tahu.
Nah, ini para jamaah sekalian, dari sinilah pentingnya ilmu itu. Ilmu itu yang membimbing kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, Hudzaifah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin." Dulu itu, sebelum kau datang ya Rasul, kami itu kan hidup di masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa yang penuh dengan kebodohan. Bayangkan Pak, di masa jahiliyah orang itu biasa mengubur anaknya hidup-hidup. Nah, orang Arab jahiliyah dulu tidak suka sekali dengan anak perempuan. Kalau ada anak perempuan, mereka akan kubur hidup-hidup. Ada dua pilihan saja mereka itu. Mereka pelihara tapi dengan menanggung rasa malu, atau mereka kubur hidup-hidup. Makanya dulu orang Arab jahiliyah, kalau istrinya mau melahirkan, suaminya gali lubang Pak, gali lubang di tanah, sudah siap-siap. Nah, kalau keluar, yang keluar itu anak laki-laki, dia ambil. Tapi kalau yang keluar anak perempuan, sudah disiapkan lubang galian untuk dikubur. Dikubur hidup-hidup. Itu masa jahiliyah dulu Pak. Sangat aib kalau ada anak perempuan. Nah, di masa Islam Rasulullah datang menghapuskan hukum jahiliyah itu. Bahkan menjadikan keutamaan adanya anak perempuan. Kalau masa jahiliyah luar biasa. Dan memang sudah menjadi tren. Nah, kalau mereka misalnya memelihara itu anak perempuan, batas umurnya antara 7 sampai 8 tahun aja. Kalau sudah umur 7-8 tahun, anaknya ini dibawa sama bapaknya, dibawa ke gunung Pak. Dikira mau ke puncak, mau senang-senang. Nah, si anak ini didandanin, dibagusin, dikasih makan layaknya seorang putri. Kemudian bapaknya bawa ke gunung Pak. Setelah dibawa ke gunung, anaknya ini yang masih polos umur 7-8 tahun, masa-masa lucu-lucunya itu, bapaknya bawa. Kemudian lihat pas sudah di puncak gunung, bapaknya bilang sama anaknya, "Nak, coba kau lihat itu di bawah gunung itu, nah." Nah, ini anak yang polos ini, dia lihat ke bawah. Apa yang terjadi? Didorong sama bapaknya sampai mati ke bawah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bapaknya ini Pak, ketika pulang bukan bersedih, bukan nangis, justru bergembira. Kenapa? Aib sudah lepas. Itu masa jahiliyah. Sampai seperti itu. Nah, makanya sahabat Hudzaifah ibnul Yaman mengungkapkan perkara ini kepada Nabi. "Ya Rasul, kita dulu itu masa kita jahiliyah, betul-betul bodoh." Namanya jahiliyah itu Pak dari kata jahil. Jahil itu artinya bodoh, kebodohan yang betul-betul merata. Nah, maka kata Nabi, kata Hudzaifah, "Faja'anallahu bihadal khair." Maka Allah pun mendatangkan kebaikan kepada kami ya Rasul. "Fahal ba'da hadal khair min syarr." Nah, setelah kebaikan ini adakah lagi keburukan? Qala na'am, kata Nabi, ya. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu ada terus. Kemudian Hudzaifah tanya, "Wa hal ba'da dzalika syarr min khair?" Setelah kejelekan itu adakah kebaikan lagi? Na'am. Iya, ada lagi. Silih berganti itu yang namanya kebaikan dan keburukan. Tapi kata Nabi, "Wa fihi dakhonun." Namun sudah ada asapnya. Hudzaifah tanya, "Apa asapnya itu ya Rasul?" "Qaumun yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir." Ada orang-orang yang dia berpetunjuk bukan dengan petunjukku, kau tahu mereka itu tapi kau ingkari mereka itu. Lihat, ini Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, dan disebutkan sampai akhir hadis yang menunjukkan fikih beliau. Nah, ini sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini termasuk dari sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri pernah berkata, "Laqad haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah."
Nabi bercerita kepadaku tentang apa yang telah terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat. Makanya beliau juga banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang masalah fitnah akhir zaman, Pak. Sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ini memang ahlinya di situ terkait dengan masalah fitnah, khususnya fitnah akhir zaman. Hudzaifah ibnul Yaman ini sahabat yang paling banyak taunya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini sedikit keterangan tentang sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, beliau juga termasuk yang meriwayatkan hadis ini. Hadis yang bercerita tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bersiwak. Nah, kita kembali kepada hadis yang mulia ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadis Abu Hurairah tadi, laula an asyqa ala ummati, andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi, la amartuhum, niscaya ku perintahkan mereka, perintah wajib, untuk bersiwak bisiwaki inda kulli sholat, setiap kali mau sholat. Andaikan tidak memberatkan umatku, kata Nabi, kuperintahkan mereka untuk bersiwak, menggosok gigi, membersihkan mulutnya setiap kali mau sholat. Dalam satu riwayat dikatakan, la faradtu alaihimus siwak, niscaya aku wajibkan bagi mereka untuk bersiwak. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ahmad, terdapat perbedaan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'akulli wudu. Andaikan tidak memberatkan umatku, niscaya kuperintahkan mereka bersiwak, membersihkan mulutnya, menggosok giginya setiap kali mau berwudu. Nah, kalau ini setiap kali mau berwudu. Nah, dari sana ulama mengatakan sunnahnya kalau mau berwudu adalah bersiwak. Demikian pula setiap kali mau sholat adalah bersiwak. Itu termasuk sunnah, bukan wajib. Nah, karena Nabi khawatir memberatkan umatnya. Ya, kalau wajib hukumnya berdosa semua kita kalau tidak bersiwak ketika mau berwudu dan bersiwak. Ketika mau berwudu dan sholat. Tetapi rahmat Nabi SAW kepada umatnya, khawatir memberatkan. Nah, ini menunjukkan agama kita memang agama yang mudah, Pak, bukan agama yang sulit. Makanya Nabi bersabda apa? Innad dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Wala yushadad dina ahadun illa golabah, tidaklah orang itu memberat-beratkan dirinya dalam agama kecuali dia pasti terkalahkan. Jadi beragama itu tidak usah sulit-sulit, mudah agama ini. Dan ada kaidah dalam agama kita, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kalau ada kesulitan mendatangkan kemudahan. Makanya kita beragama ini mudah selama berada dalam tuntunan syariat. Tidak juga terlalu mempermudah-mudah agama, bukan seperti itu. Ada orang juga agama kan mudah, Ustaz. Jadi kalau misalnya saya sulit bangun subuh, ya tidak apa-apa, tidak sholat subuh. Nah, bukan seperti itu. Itu namanya mempermudah-mudah agama. Allah mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, kalau kita ini memperturutkan hawa nafsu, tidak sholat kita, ya kan? Tidak sholat kita. Jadi agama mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama mudah ketika kita jalankan. Misalnya sholat tidak mampu kita berwudu, ada syariat tayamum. Tidak mampu kita sholat berdiri, boleh duduk karena sakit misalnya. Nah, ini kemudahan-kemudahan. Dalam safar yang tadinya kita sholat sempurna 4 rakaat, boleh dikosor jadi 2 rakaat. Boleh dijamak, digabung antara zuhur dan asar, antara maghrib dan isya. Lihat kemudahan-kemudahan dalam agama itu. Dalam puasa juga demikian. Orang yang sakit tidak wajib puasa Ramadan, boleh nanti dikodok di hari yang lain. Wanita hamil menyusui juga boleh. Ini kemudahan di dalam agama kita. Zakat tidak diwajibkan kepada semua orang. Bagi yang punya harta cukup nisabnya sampai haulnya. Haji juga begitu. Allah tidak wajibkan kepada semua orang, tapi apa? Liman istata'ta ilaihi sabila, siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Agama itu mudah. Nah, sama Nabi di sini
tidak mau memberatkan umatnya, maka Nabi SAW tidak wajibkan, hanya hukumnya sunnah bersiwak setiap kali mau wudu, setiap kali mau sholat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasul SAW itu orang yang sangat penuh belas kasihan kepada umatnya. Beliau tidak mau memberatkan umatnya itu. Makanya benar apa yang difirmankan oleh Allah itu dalam Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, kata Allah. Azizun alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya apa yang menyulitkan kalian. Harisun alaikum, sangat menginginkan kalian beriman. Bil mu'minina raufur rahim, sangat penyayang dan penuh belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Itu Nabi kita, Pak. Nah, Nabi ini bukan hanya sahabatnya saja beliau kasihani, umatnya beliau yang beliau belum pernah lihat, ya kita sekarang ini, beliau sangat menyayanginya. Ini para jamaah sekalian, makanya pernah disebutkan oleh Nabi, kata Rasul SAW, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi punya doa mustajabah, dan mereka sudah ambil doa mereka itu. Semua nabi punya doa mustajabah. Mustajabah itu satu doa yang pasti dikabulkan, apapun dimaunya pasti dikabulkan. Itu nabi, Pak, punya doa satu saja tapi langsung dikabulkan, apapun yang dia mintanya. Dan semua nabi, kata Rasulullah, sudah mengambil doanya itu, kecuali saya, kata Nabi. Saya tidak mengambil doaku itu. Lalu untuk apa ya Rasul? Doa itu kusimpan, dan aku akan ucapkan doaku itu nanti pada hari kiamat untuk menyelamatkan umatku. Allahu Akbar. Ini Rasulullah, Pak. Iya, sampai beliau tidak mau ambil doanya itu. Padahal kan kalau beliau mau, beliau berdoa, satu doa terkabulkan. Tapi beliau simpan, nanti beliau ucapkan nanti pada hari kiamat. Beliau berdiri di ujung sirat, jembatan yang dilewati oleh manusia, yang kata Nabi SAW sangat licin, lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam daripada pedang. Ada jangkar yang selalu menyambar-nyambar, di bawahnya neraka jahanam. Itu yang kita lewati, Pak. Nah, Nabi di ujung sirat berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, ya Allah selamatkan umatku. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa memang Nabi kita ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak salah kalau Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam ayat yang mulia ini. Nah, di dalam pembahasan ini ulama juga menyebutkan kaidah yang digunakan oleh para ulama ahli usul fikih. Kaidahnya berbunyi darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan dari mengambil manfaat. Ini kaidah. Yang namanya menolak keburukan lebih didahulukan sebelum mengambil manfaat. Lihat, bersiwak manfaatnya kan luar biasa tadi, keutamaannya. Nah tetapi kalau dari manfaat tersebut bisa menyebabkan mudarat, umat Islam berdosa kalau tidak bersiwak, maka Nabi tidak wajibkan. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Nah, ini kita pegang dalam beragama seperti ini, Pak. Jadi kalau kita misalnya diperhadapkan sesuatu, ada kerusakannya, ada manfaatnya, yang kita ambil mana? Dahulukan. Asal hukum asalnya, walaupun tidak mutlak selalu seperti itu ya, tapi kaidah asalnya apa? Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kita mengambil manfaat. Ada manfaatnya, tetapi kalau nanti menimbulkan kerusakan, jangan dikerjakan. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak kaidah-kaidah ini dipakai oleh Nabi SAW. Pernah Pak Nabi ya Sallallahu alaihi wasallam, beliau sebenarnya sangat ingin merombak Ka'bah itu. Beliau ingin bangun sesuai dengan pondasinya Nabi Ibrahim. Nah dulu Pak, Ka'bah itu kiblatnya kaum muslimin,
kan sempat bangunannya itu roboh ya dulu sebelum Nabi SAW terutus, kemudian dibangun oleh orang-orang musyrikin karena orang musyrikin sangat mengagungkan Ka'bah juga, masih ada peninggalannya Nabi Ibrahim. Maka mereka bangun Ka'bah itu, Pak. Mereka bangun Ka'bah, orang musyrikin yang bangun, bukan orang Islam. Orang musyrikin karena mereka masih mengagungkan agama Nabi Ibrahim, milahnya Nabi Ibrahim. Nah, ketika mereka bangun, dana mereka habis, Pak. Nah, maklumlah dulu orang-orang Arab kan miskin dulu. Nah, seperti sekarang ini. Nah, dulu orang-orang Arab miskin, ya. Jadi mereka belum cukup dana, akhirnya apa? Akhirnya ndak lengkap itu bangunan Ka'bah itu, maka mereka buat bangunan ya untuk menandai Ka'bah. Maka dibuatlah Hijr Ismail. Nah, kalau yang pernah ke Tanah Haram tahu itu, Hijr Ismail itu. Nah, Hijr Ismail itu sebenarnya bahagian dari Ka'bah. Itu sebagai tanda itu bangunan Ka'bah. Tapi karena tidak cukup dana dikasih seperti itu. Nah, Nabi sebenarnya ingin membangun Ka'bah ini. Hijr Ismail ingin dibangun. Tapi khawatir Nabi SAW. Karena memang sudah lama seperti itu, khawatir Nabi dikatakan merubah agamanya Nabi Ibrahim. Nabi tidak lakukan, Pak. Karena orang musyrikin sangat cinta kepada Nabi Ibrahim. Nah, kalau orang-orang baru masuk Islam ini tiba-tiba Nabi langsung membangun Ka'bah, orang-orang musyrikin bisa menganggap Nabi ini ingin merusak dan merubah agamanya Nabi Ibrahim. Orang-orang bisa berpikir begitu kan, padahal Nabi benar sudah. Tapi khawatir Nabi jangan sampai nanti ada ucapan-ucapan seperti itu. Nabi tidak jadi lakukan. Makanya Nabi bersabda kepada Aisyah, "Ya Aisyah, laula anna qaumaka haditsu ahdin bi kufrin." Ya, laula anna qaumaka haditsu bi jahiliyatin. Andaikan wahai Aisyah, kaummu ini bukan orang yang baru masanya di atas jahiliyah, la amartu bil bait. Niscaya aku akan perintahkan supaya Ka'bah ini fahudima, dirobohkan dulu, fa adkhaltu minhu ma ukhrija min. Lalu aku masukkan apa yang dikeluarkan darinya, wa alzaqtuhu bil ard. Lalu aku tempelkan di bumi. Yani beliau ingin bangun sesuai pondasinya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi tidak lakukan, Pak. Khawatir nanti bisa menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Inilah kaedah yang dipakai tadi. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Sama di zaman Nabi, Pak, banyak kaum munafikin. Yang tadi kita sebutkan, kaum munafikin banyak. Dan Nabi tahu ini orang munafik, Nabi tahu. Tapi Nabi tidak perangi mereka, Pak. Nabi biarkan saja. Loh, kenapa begitu? Padahal kan dia orang kafir ini, orang munafik ini. Disebutkan bahwasanya jangan sampai ini orang munafik ini orang tahu dia umat Islam juga, padahal pura-pura. Nah, jangan sampai muncul fitnah Nabi membunuh sahabatnya. Ya kan? Orang bisa beranggapan, ternyata Nabi membunuh sahabatnya juga. Karena orang tidak tahu itu orang munafik. Nabi tidak lakukan, Pak. Pakai kaedah ini, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Iya, menghabisi orang munafikin ada maslahatnya memang. Tetapi dari situ bisa memunculkan mudarat. Bisa memunculkan kerusakan, maka tidak jadi dilakukan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan nanti ba'dal isya seperti biasa kita ada sesi tanya jawab biidznillah taala. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.